Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Akhwani wa akhwati, jamaah kaum muslimin, jamaah kaum muslimah dimanapun kita berada, para pendengar, para pemirsa Iman TV, para pendengar Radio Ar-Royan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam yang berbarokah ini kita kembali bertemu, dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis kita, majelis kitab Al-Qawaid wal Usul Al-Jami'ah oleh Fadilatul Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Kita sekarang insyaallah pada kaidah yang ke-41 dari silsilah kaidah yang dipaparkan, yang disampaikan, yang disebutkan oleh Fadilatul Syekh As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Kaidah yang ke-41 ini beliau mengatakan, idza ijtama'at ibadatani min jinsin wahidin tadakhalat af'aluhuma waqtufiya anhuma bi fi'lin wahidin idza kana maqsuduhuma wahida. Idza ijtama'at ibadatan, apabila berkumpul dua ibadah, min jinsin wahidin, dua ibadah itu satu jenis, dua ibadah itu satu jenis. Tadakhalat af'aluhuma, maka satu jenis, terus maka tadakhalat af'aluhuma, perbuatan keduanya saling memasuki, saling mewakili. Waktu fiya anhuma bi fi'lin wahidin, dicukupkan dengan mengerjakan salah satu saja. Idza kana maqsuduhuma wahida, kalau maksud perbuatan itu satu. Kaidah ini diistilahkan masyhur oleh para ulama dengan kaidah qaidatut tadakhul. Jadi kaidah tadakhul. Jadi kalau ada dua jenis perbuatan tapi saling memasuki, kalau dikerjakan salah satu, yang lainnya gugur, yang lainnya tercukupi dengan salah satu tersebut. Namanya qaidatu at-tadakhul. Beliau tadi mengatakan idza istama'at ibadatani, apabila bergabung dua ibadah. Sebenarnya kaidah ini, kaidah tadakhul itu tidak hanya berkaitan dengan ibadah, bisa berkaitan dengan non-ibadah. Tapi para ulama banyak menggunakan bahasa ibadah di sini karena memang kasus yang paling mencuat ke permukaan dalam kaidah ini adalah pembahasan tentang masalah ibadah. Beliau membahas atau beliau menyampaikan dengan bahasa yang global. Beliau menyampaikan dengan bahasa yang global. Al-Imam Al-Hafidz Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Qawaid Ibn Rajab, beliau mengungkapkan dengan bahasa yang lebih terperinci, dan lafadz yang disampaikan oleh Ibnu Rajab Hambali rahimahullah itu yang akan kita jadikan panduan kajian kita pada malam hari ini. Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah tatkala mengungkapkan kaidah ini, kaidah tadakhul ini, beliau mengungkapkan dengan bahasa beliau, idza istama'at ibadatani, apabila dua ibadah itu ijtima', berkumpul, min jinsin wahidin, dari satu jenis, dua ibadah itu satu jenis, walam takun ihdahuma maf'ulatan ala jihatil qadha, dan salah satunya tidak dikerjakan untuk mengqadha yang lain, untuk mengqadha yang sebelumnya, wala ala jihatit tabaiyah,
dan tidak dikerjakan karena ngikuti ibadah yang satunya. Walam yakun likulli wahidatin minhum maqsudun mustaqil, dan masing-masing dari keduanya tidak punya tujuan tersendiri. Tadakhalat af'aluhuma, maka perbuatan keduanya saling tadakhul, saling mewakili, saling memasuki. Taib. Beliau di sini menyebutkan 5 syarat untuk bisa tadakhul. Tadakhul apa? Jadi pertama kita bahas dulu. Pertama makna tadakhul. Yang kedua syarat diterapkannya tadakhul. Kemudian sambil kita menyebutkan syaratnya, kita sebutkan contoh penerapan kaidahnya. Apa itu tadakhul? Tadakhul itu saling masuk. Ya, saling masuk. Jadi karena perbuatan itu gandeng, dikerjakan satu, yang satunya cukup. Gitu. Yang satunya itu cukup. Jadi tidak harus dikerjakan satu-satu. Satu mengerjakan satu, maka bisa mewakili dia dan mewakili perbuatan yang semisalnya tadi. Itu namanya tadakhul. Itu namanya tadakhul. Lah, tadakhul ini itu gambaran lapangannya begini. Kalau ada orang mendengar azan, ya, mendengar azan zuhur misalkan. Setelah azan zuhur dia wudu. Kebetulan rumahnya nggak terlalu jauh dari masjid, tonggoan ke masjid. Dia wudu. Setelah wudu terus berangkat ke masjid. Di hadapan dia sekarang ada 3 sholat. 1, karena barusan wudu maka ada sholat sunnah wudu. 2, karena masuk masjid maka ada sholat tahiyatul masjid. 3, karena ini setelah azan sebelum sholat jamaah maka ada sholat qobliyah duhur, gitu ya, qobliyah duhur. Lah, di hadapan dia sekarang itu ada 3 sholat. Tapi modelnya sama, bentuknya sama. Kalau dia itu sholat 2 rakaat tok. Sholat 2 rakaat tok. Lalu diniatkan sholat ini tahiyatul masjid yo, sholat sunnah wudhu yo, sholat qobliyah yo, apa cukup? Kita katakan cukup. Dan itu yang namanya tadakhul. Jadi 1 dikerjakan mewakili 2 yang lainnya. 1 dikerjakan mewakili yang lainnya. Jadi nggak harus sholat 1, 2 rakaat sunnah wudhu, 2 rakaat tahiyatul masjid, 2 rakaat qobliyah, begitu. 3 rakaat ya keselak qomat. Jadi itu namanya gambaran tadakhul. Lah, ini itu boleh dengan syarat. Syarat yang disampaikan oleh Imam Ibn Rajab rahimahullah itu ada 5. Itu ada 5. 1, idza ijtama'at, apabila berkumpul. Makna kumpul itu adalah menyatu dalam satu waktu dan satu kondisi, nggak terpisah. Menyatu dalam satu waktu, satu kondisi. Gambarnya tadi, apa contohnya menyatu itu? Gambarnya yang kayak tadi. Ada orang masuk masjid ba'da azan, arabnya sholat duhur. Jadi dia itu mau sholat duhur. Jadi dia masuk masjid, azan duhur, ngoten nggih. Kemudian dia berangkat ke masjid. Sampai di masjid, di hadapan dia kan ada 2 sholat. Sholat yang pertama, sholat tahiyatul masjid. Sholat yang kedua, sholat qobliyah. Gitulah, kalau kita tambah 1 lagi ya nggak apa-apa, sholat sunnah wudhu. Lah, 2 sholat ini itu sekarang gabung waktunya, gabung kondisinya, dilakukan di waktu yang sama, dilakukan di tempat yang sama. Maka itu namanya idza ijtama'at.
Itu syarat yang pertama. Oleh karena itu, kalau tidak gabung, ya nggak bisa dikerjakan. Gambarannya gimana? Gambarannya kalau nggak ada syarat yang pertama, nggak ijtima, nggak gabung. Jadi ada orang itu semangat gitu ya, setengah jam sebelum adzan zuhur dia itu sudah berangkat ke masjid. Setengah jam sebelum adzan zuhur dia itu sudah berangkat ke masjid. Kemudian dia masuk ke dalam masjid. Jadi masuk ke dalam masjid. Kemudian dia langsung duduk, baca Quran, zikir, azan, pikirannya sholat tahiyatul masjidnya nanti aja lah. Ya. Sholat tahiyatul masjidnya itu nanti aja, bareng sama sholat qobliyah setelah azan nanti. Lalu azan zuhur, setengah jam kemudian azan zuhur, kemudian dia mau sholat 2 rakaat. Maunya itu gabung antara sholat qobliyah dengan sholat tahiyatul masjid yang sudah setengah jam yang lalu. Tidak bisa. Kenapa kok tidak bisa? Ya karena itu nggak ketemu, nggak gabung. Jadi nggak gabung. Maksudnya nggak gabung, yang namanya sholat tahiyatul masjid itu kan awal kedatangan. Bukan ditunggu setengah jam lagi. Awal kedatangan. Tatkala awal kedatangan dia nggak sholat, langsung duduk, berarti sholat tahiyatul masjid sudah gugur darinya. Sholat tahiyatul masjid sudah gugur dari diri dia. Tinggal satu, yaitu sekarang sholat qobliyah tok, gitu ya. Karena tidak adanya ijtima, wallahu a'lam. Nah, para ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu syarat yang pertama, idza istama'at. Yang kedua, dua ibadah yang berkumpul itu ibadah yang min jinsin wahidin. Satu jenis. Ibadah itu satu jenis. Sholat dengan sholat, puasa dengan puasa, sedekah dengan sedekah, umroh, tawaf dengan tawaf. Itu namanya satu jenis. Yang namanya jenis juga adalah perbuatannya sama, tata caranya sama. Perbuatannya sama, tata caranya sama. Ya. Apa contohnya? Ya kayak tadi, sholat tahiyatul masjid sama sholat qobliyah. Itu kan satu jenis, sama-sama sholat. Terus tata caranya sama, sama-sama 2 rakaat. Sama-sama dua rakaat. Lah, apabila tidak satu jenis, maka tidak bisa tadakhul. Gambarannya gimana? Ibadah yang sama tapi nggak sejenis itu kan sholat. Karena sholat itu ada yang 3 rakaat, ada yang 4 rakaat, ada yang 2 rakaat, ada yang 1 rakaat. Sholat itu ada yang 2 rakaat. 2 rakaat dengan 2 rakaat itu caranya beda. 2 rakaat dengan 2 rakaat itu caranya berbeda. Gimana gambarannya? Gambarannya begini. Kalau ada orang, dia itu mau sholat hari raya. Sholat hari raya itu kan 2 rakaat. Sholat hari raya mau dia gabung dengan sholat duha. Sholat hari raya itu mau dia gabung dengan sholat duha. Apa boleh? Gitu ya. Nah, ini kasus yang perlu kita buat contoh. Kok aneh-aneh aja? Buat contoh lah, gampang. Di negeri kita itu kan negeri yang aneh. Jadi hari raya itu antara satu keluarga dengan keluarga yang lain itu beda. Kadang-kadang serumah itu beda. Ada yang hari ini, ada yang besok. Lah, dalam satu kondisi kadang-kadang itu manusia terbentur atau sebagian ikhwah terbentur dengan satu kasus. Secara keyakinan dia sekarang ini masih
puasa Ramadan, akhir puasa Ramadan tanggal 30. Tapi masyarakat sekitarnya menganggap sekarang tanggal 1 Syawal. Mau nggak ikut ke lapangan sholat, nanti bermasalah. Ya, mungkin bagi seorang ustadz dia nanti malah gak diterima dakwahnya. Mau ikut ke lapangan dia sekarang masih puasa, gimana caranya ya? Pikir, akhirnya ke lapangan aja lah, poso, tapi tetap ke lapangan. Ikut sholat hari raya, niate mau sholat duha. Atau dia sholat hari raya ya sudah benar waktunya. Dia maunya itu sholat hari raya, diniatkan sholat hari raya sama sholat duha. Apa boleh? Tidak boleh. Karena ijtima'nya iya, benar. Tapi nggak sejenis. Sholatnya memang sejenis, tapi caranya kan beda. Sholat hari raya dengan sholat duha itu berbeda. Itu berbeda. Contoh yang lain misalkan. Ada orang belum sholat duha, tapi kemudian harus ngurus jenazah. Sekitar jam 9 gitu jenazah mau disolati. Akhirnya kebetulan dia sholat jenazah, langsung gabung dengan sholat duha. Boleh? Tidak. Kenapa? Kenapa nggak boleh? Karena nggak satu jenis. Karena tidak satu jenis. Jadi syarat yang kedua. Syarat yang pertama tadi ngumpul, itu ijtima. Yang kedua, min jinsin wahidin. Satu jenis. Tep. Yang ketiga, maksud dari kedua ibadah itu sama. Maksud, yani idza kana maksuduhuma wahidun. Jadi apabila maksud dari keduanya itu sama. Jadi maksud dari keduanya itu sama. Apa maknanya? Jadi perbuatan ibadah ini dikatakan ini bisa, dikatakan itu bisa. Dan dua ibadah itu sebenarnya tidak harus sendiri-sendiri. Cukup satu. Cukup satu. Contoh. Anak katakan tadi, 3 sholat yang gabung tadi nggih. 3 sholat yang gabung tadi kan ada sholat sunnah wudhu, ada sholat tahiyatul masjid, ada sholat qobliyah. Dia berangkat ke masjid, ba'da azan, ba'da wudhu di rumah, azan, berangkat, gitu, masuk masjid. Di hadapan dia ada sholat tahiyatul masjid, ada sholat sunnah wudhu, ada sholat qobliyah. Kalau dia sholatnya itu 2 rakaat, ini dianggap sunnah wudhu benar. Karena barusan wudhu. Dianggap apa? Tahiyatul masjid juga benar. Karena dia masuk masjid. Dianggap sunnah qobliyah juga benar. Karena dia setelah azan, sebelum sholat fardu. Lah, maksud dari sholat tahiyatul masjid itu kan yang penting masuk masjid sholat. Maksud dari sunnah wudhu itu kan yang penting setelah wudhu sholat. Berarti satu sholat itu bisa mencapai maksud dari semuanya. Bisa mencapai maksud dari semuanya. Maka itu maknanya maksuduhuma wahidun. Maksudnya itu satu. Terus yang ibadah ngumpul sejenis tapi maksudnya beda itu gimana? Jadi maksudnya itu sendiri-sendiri. Maksudnya itu sendiri, ini sendiri-sendiri. Contoh yang disebutkan oleh sebagian para ulama, dan ada khilaf dalam masalah ini, tapi ini pendapat yang lebih kuat insyaallah. Akikah sama udhiyah. Akikah sama udhiyah. Gimana gambaran akikah sama udhiyah? Jadi anggaplah gambaran ada orang melahirkan anak tanggal 3. Tanggal 3 ya. 3 Dzulhijjah. Itu kan akikah pas tanggal 10 Dzulhijjah. Akikah itu pas tanggal 10 Dzulhijjah. Dia anaknya perempuan. Dia ngelahir. Dia itu kepingin nyembelih seekor kambing. Akhirnya diniati
ini akikoh iya, udhiyah iya. Apa bisa? Pendapat yang lebih kuat nggak bisa. Kenapa? Karena udhiyah itu sifatnya adalah mengorbankan harta di jalan Allah. Maksudnya itu. Sedangkan akikah sifatnya itu adalah membebaskan anaknya dari rohon, dari gadaian. Mensyukuri nikmatnya anak lahir dan membebaskan anak dari gadai. Kullu mauludin rohinatun bi akikatihi. Semua anak itu tergadaikan dengan akikahnya sampai disembelihkan akikahnya. Meskipun ngumpul, meskipun sama-sama beleh, binatangnya juga sama, tapi maksudnya berbeda. Maka sendiri-sendiri, akikah ya akikah, udhiyah ya udhiyah. Begitu. Wallahu a'lam. Nah, syarat yang keempat, jadi salah satunya bukan qadha. Salah satunya bukan qadha. Bukan mengqadha, mengulang. Kalau salah satunya qadha, nggak boleh. Salah satunya qadha itu nggak boleh. Gambarannya misalkan ada orang Ramadan nggak puasa karena sakit, itu sakit 4 hari, nggak puasa 4 hari. Masuk bulan Syawal, di hadapan dia kan ada puasa, satu puasa qadha 4 hari, yang kedua puasa Syawal berapa tadi? 6 hari. Syawal 6 hari. Atau puasa sunnah yang lain. Kemudian dia ingin puasa Syawal gandeng dengan puasa qadha. Itu nggak bisa. Kenapa? Karena syaratnya itu salah satunya bukan qadha. Salah satunya bukan qadha. Ada orang lupa nggak sholat duhur. Ingat-ingat asar. Ingat-ingat asar. Dia mikir sholat duhur 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat. Gandeng aja lah sholat 4 rakaat dengan 2 niat. Nggak boleh. Kenapa? Salah satunya qadha. Yang terakhir, yang kelima, salah satunya bukan tabi, ala jihadit tabaiyah. Salah satunya bukan pengikut yang lain. Ikut itu misalkan kalau sholat wajib itu kan ada pengikutnya, ada qobliyah, ada ba'diyah. Puasa Ramadan itu kan ada pengikutnya, 6 hari di bulan Syawal. Man shoma Ramadhana tsumma atba'ahu sittan min Syawal. Barang siapa yang puasa Ramadan kemudian diikuti puasa 6 hari di bulan Syawal, kana kasiyamid dahr, maka dia kayak puasa setahun penuh. Maka nggak boleh menggabungkan antara puasa Ramadan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. Begitu pula tidak boleh menggabungkan antara qobliyah dengan sholat aslinya. Kayak subuh, qobliyah subuh 2 rakaat. Subuhnya 2 rakaat, kemudian sholat 2 rakaat untuk keduanya, itu nggak bisa. Karena salah satunya adalah tabak, mengikuti yang lain. Apabila 5 ini terpenuhi, maka tadakhul. Satu perbuatan bisa mewakili yang lainnya. Wallahu a'lam. Terakhir, apa dalil dari kaidah ini? Dalil dari kaidah ini, dalil dari kaidah ini beberapa, tapi karena waktunya mepet kita sebut sebagiannya saja. Dari sebuah hadis yang diriwayatkan Muslim dan yang lainnya dari Anas bin Malik, beliau mengatakan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yatufu ala nisaihi bi ghuslin wahid. Rasulullah SAW itu keliling pada istrinya, jadi jima dengan semua istrinya semalam. Satu jima dengan ini, pindah lagi ke sana, pindah lagi ke sana, pindah lagi ke sana. Satu malam, bihuslin wahidin, sekali mandi. Mandinya sekali tok belakangan. Padahal itu yang mengharuskan beliau mandi itu setiap kali jima mandi. Tapi ternyata dirapal, digabung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menunjukkan bahwa satu mandi bisa mewakili semuanya. Jadi satu kali bisa mewakili semua junub yang ada. Yang berikutnya juga kaidah atau dari dalil umum, innamal a'malu binniyat. Sungguhnya amal tergantung kepada niatnya. Kalau memang diniatkan untuk semuanya, berlaku untuk semuanya. Dalil yang ketiga, dalil haji qiran yang diamalkan oleh Rasulullah SAW. Satu manasik bisa berlaku untuk 2, haji dan umrah. Jadi haji dan
umrah. Satu tawaf, satu sa'i, bisa untuk haji, bisa untuk umrah. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah subhanahu wa ta'ala ini yang kita pelajari secara global, kaidah yang diistilahkan oleh para ulama dengan kaidatut tadakhul, kaidah yang saling masuk antara satu dan yang lainnya, saling mewakili antara satu dan yang lainnya. Wallahu alam shawab. Insyaallah subhanahu wa ta'ala yang kita pelajari mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan manfaat. Jadi apabila ada benarnya maka datang dari Allah, apabila ada salahnya maka itu ada dari kita sendiri. Kita akhiri majelis kita. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.